قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat memiliki 3 syafaat. Ya. 3 syafaat di sini bukan menunjukkan pembatasan. Wa illa Nabi sallallahu alaihi wasallam punya syafaat-syafaat yang lain. Tapi yang dimaksud di sini 3 syafaat ay a'zamuha, yang paling agung dari syafaat-syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Amma syafa'atul ula, adapun syafaat yang pertama, fayashfa'u fi ahli al-mawqif, maka beliau memberi syafaat terhadap ahlul mawqif, orang-orang yang tinggal di padang mahsyar, hatta yuqda bainahum, agar kemudian ditentukan kedudukan mereka, yakni dalam rangka faslul qada, ba'da ayataraja al-anbiya, setelah para nabi mereka menyuruh kembali dan mereka tidak bisa memberikan syafaat itu. Inilah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Ya. Syafaat yang khusus yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah minta kembalinya para nabi dan mereka tidak mampu beri syafaat. Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam anis syafa'ah, tidak mampunya mereka beri syafaat hatta tantahiya ilaih, sehingga kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan al-maqamul mahmud, tempat yang terpuji yang didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam doa azan, mada ya ikhwanana, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Naam. Ini syafa'atul uzma. Amma syafa'atul tsaniyah, adapun syafaat yang kedua, fayashfa'u fi ahli al-jannati ayyadkhulul jannah, maka beliau memberi syafaat terhadap penduduk surga agar mereka masuk ke dalam surga. Naam. Sebab ahlul jannah tidak akan masuk ke dalam surga sampai mereka diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada pula syafaat yang lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miliki, yaitu syafaat kepada penduduk surga untuk semakin ditinggikan derajatnya di dalam surga. Sudah masuk ke dalam surga. Naam. Wahatani syafa'atani khasatani lah. Kedua syafaat ini khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa amma syafa'atu tsalitsah, adapun syafaat yang ketiga, fayashfa'u fi man istahaqqan nara, maka beliau memberi syafaat kepada orang yang berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ya, lalu mereka tidak jadi masuk ke dalam neraka. Naam, atau yang telah masuk dan dikeluarkan, minta dikeluarkan. Wa hadhihi syafa'atu lahu wa li sa'irin nabiyyin wa siddiqin wa ghairihim. Adapun syafaat ini bagi Rasulullah dan bagi seluruh para nabi, para siddiq, dan selain mereka para solihin, ya. Bahkan para malaikat. Nah, mereka semua memberi syafaat. Fayashfa'u fi man istahaqqa an-nara alla yadkhulaha. Maka beliau memberi syafaat terhadap orang yang berhak masuk ke dalam neraka agar mereka tidak memasukinya. Wa yashfa'u fi man dakhalaha ay yakhruja minha. Dan memberi syafaat terhadap orang yang telah masuk ke dalamnya untuk keluar darinya. Wa yukhrijullahu minan nari aqwaman bighairi syafa'ah. Dan Allah mengeluarkan dari neraka beberapa kaum tanpa syafaat mereka, tapi semata-mata dengan fadlullah wa minnatullah. Bal bi fadlihi wa rahmatihi wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Maka tinggallah di dalam surga masih ada sisa dari orang-orang yang memasukinya dari penduduk dunia. Nah, ini masih banyak yang kosong. Padahal ahlul jannah semua telah masuk ke dalam surga. Fayunshi'ullahu laha aqwaman fayudkhiluhumul jannah. Maka Allah menciptakan untuknya beberapa kaum, ya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala masukkan mereka ke dalam surga. Untuk memadatkan surga itu. Naam. Nas'alullah al-jannah. Qala syarihul allama Muhammad Khalil Harras. Dan Syekhuna Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi rahimahullah punya pembahasan khusus, kitab khusus permasalahan syafaat. Beliau kumpulkan seluruh dalil-dalil. Naam. Ya. Berkenaan tentang syafaat yang sahih dan sebagian beliau sebutkan yang dhaif dalam rangka tanbihul ummah. Naam. Ya, nah lihat ya kawan, pernah punya tuh? Nah itu pinjam dari anak. Ada yang lain yang punya? Naam. Walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati 3 syafa'at. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat memiliki 3 syafaat. Telah kita sebutkan bahwa salat di sini yang dimaksud adalah a'zamuha, yang paling besar dari syafaat itu. Fa aslu syafa'ah, asal dari kata syafa'ah min qaulina syafa'a kadza bi kadza. Idza dhammahu ilayhi, apabila digabungkan kepadanya. Ya, wa summiya syafi'u syafi'an, maka dinamakanlah asy-syafi', yang memberi syafaat sebagai perantara itu dinamakan syafi', li'annahu yadhummu talabahu wa raja'ahu ila talabi al-mashfu'ilah. Ya,
Jadi ini asal katanya dari misalnya ini satu orang. Orang ini mencari sesuatu, meminta sesuatu. Ya. Lalu datang lagi satu, ya. Satu ini datang lagi juga mencari sesuatu juga yang sama dengan yang diinginkan oleh yang pertama, lalu digabungkan. Lalu digabungkan, maka dinamakanlah syafa'. Ya. Oleh karena itu syafa' juga, istilah syafa' itu lawan dari witr, ganjil. Syafa' artinya apa? Genap. Nah, ini asal kata. Li'annahu yadummu talabahu wa raja'ahu ila talabil masyfu'ilah. Karena dia menggabungkan permintaannya dan harapannya kepada permintaan yang dijadikan padanya sebagai perantara. Wa syafa'atu minal umuri allati thabatat bil kitabi was sunnah. Syafa'at termasuk perkara-perkara yang telah sabit, ditetapkan berdasarkan Al-Quran wa Sunnah, wa ahadithuha mutawatirah, hadis-hadisnya mutawatir. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Siapakah yang mampu memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan bahwa Allah tidak menafikan secara mutlak syafaat itu. Tapi ada syafaat yang ditolak, ada syafaat yang diterima, yaitu berdasarkan izin Allah. Fanafa syafa'ata bila iznin, fanafyu syafa'ati bila izn. Maka penafian syafaat dengan tanpa izin isbatun li syafa'ati min ba'dil izin. Ini menunjukkan menetapkan syafaat tersebut apabila telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala 'anil malaikah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para malaikat. Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak dari kalangan para malaikat di langit-langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, kecuali setelah diizinkan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki dan diridai. Maka di dalam ayat ini disebutkan dua syarat syafaat. Syarat yang pertama izin, dan syarat yang kedua adalah ar-ridha. Izin di sini dua hal, izin kauni dan izin syar'i. Ar-ridha juga dua perkara. Ya, ar-ridha anis syafi' wa ar-ridha anil masyfu'ilah. Ridha terhadap yang memberi syafaat dan ridha pula terhadap yang diberi syafaat. Fabayanallahu syafa'ata sahihah. Maka Allah menjelaskan syafaat yang sahih. Wahiyallati takunu biiznih. Dan syafaat itu adalah syafaat yang berdasarkan izin Allah. Waliman yartadi qawlahu wa amalah. Dan siapa yang diridai perkataannya dan amalannya. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab.